Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam mata kuliah analisis real 2. Pada materi ini kami akan membahas tentang sifat-sifat limit superior dan limit inferior. Materi kali ini adalah hasil diskusi untuk memenuhi tugas UTS analisis real 2 dengan dosen pengampu Ibu Novian Rizkiana Dewi MSI oleh kelompok 8 yang beranggota Anggun Lupitasari, Ali Puspitasari, dan Rani Fitrianingsi dari kelas G semester 5 Pendidikan Matematika. Baiklah, sebelum masuk ke materi sifat-sifat limit superior dan limit inferior, pertama-tama saya akan membahas sedikit pengertian limit. Limit sendiri merupakan konsep dasar atau pengantar dari diferensial dan integral. Contohnya, kita mengambil kembang gula dalam sebuah tempat dengan genggaman sebanyak 5 kali. Setelah dihitung, pengambilan pertama terdapat 5 bungkus, pengambilan kedua terdapat 6 bungkus, pengambilan ketiga terdapat 5 bungkus, pengambilan keempat 7 bungkus, dan pengambilan kelima 6 bungkus. Jadi, rata-rata pada pengambilan pertama sampai pengambilan kelima adalah 5. Dan dikatakan hampir mendekati 6. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita temukan kata-kata hampir, mendekati, harga batas, dan sebagainya. Pengertian tersebut sering dianalogikan dengan pengertian limit. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu sifat-sifat limit superior dan limit inferior. Sifat-sifat limit superior dan limit inferior diberikan dalam bentuk teorema sebagai berikut. Teorema yang pertama yaitu, misalkan xn barisan terbatas, maka limit inferiornya tidak akan pernah melebihi limit superiornya, yaitu limit inferior xn kurang dari sama dengan limit superior xn. Pembuktiannya, gunakan definisi melalui pendekatan ekor barisan. Untuk setiap n kecil anggota bilangan n besar selalu berlaku inferior xk di mana k lebih besar sama dengan n kurang dari sama dengan superior xk di mana k lebih besar sama dengan n. Ruas kiri diambil supremum dan ruas kanan diambil infimum. Maka diperoleh limit inferior xn sama dengan superior inferior xk di mana k lebih besar sama dengan n kurang dari sama dengan inferior superior xk di mana k lebih besar sama dengan n sama dengan limit superior xn. Maka terbukti bahwa limit inferior xn kurang dari sama dengan limit superior xn. Selanjutnya teorema 7.8. Jika xn barisan terbatas, maka terdapat barisan bagian xnk dan xmk, sehingga limit xnk sama dengan limit superior xn dan limit xmk sama dengan limit inferior xn. Mari kita lihat untuk pembuktiannya. Di sini didefinisikan bahwa an sama dengan superior xk, dengan k lebih dari sama dengan n. Dengan sifat supremum diperoleh A1 lebih dari sama dengan A2 lebih dari sama dengan A3 lebih dari sama dengan seterusnya, yakni barisan AN monoton turun. Karena ia terbatas, maka dengan teori kekonvergen dominasi, ia konvergen ke infimumnya. Jadi diperoleh limit superior xn sama dengan inferior an sama dengan limit an. Nah, dimisalkan bahwa x sama dengan limit an sama dengan limit superior xn, maka diperoleh ank plus 1 dikurang xm kurang dari sama dengan 1 per k plus 1. Dengan demikian, barisan xnk sudah terdefinisi dengan sifat 0 kurang dari sama dengan ank plus 1 dikurang xnk plus 1 kurang dari sama dengan 1 per k plus 1. Dengan teorema kekonvergenan jepit, maka diperoleh limit ank plus 1 kurang xnk plus 1 sama dengan 0. Maka dapat ditulis dengan limit ank plus 1 sama dengan limit xnk plus 1.
Karena limit AN sama dengan X, maka ANK plus 1 sama dengan limit ANK sama dengan X. Dengan sifat ekor barisan, untuk barisan bagian XNK akhirnya dapat disimpulkan bahwa limit XNK sama dengan limit ANK sama dengan X sama dengan limit superior XN. Kemudian teorema 7.9. Misalnya, Xn adalah barisan terbatas, maka barisan Xn konvergen jika dan hanya jika limit superior Xn sama dengan limit inferior Xn. Untuk lebih lanjut, jika Xn konvergen, maka limit Xn sama dengan limit superior Xn sama dengan limit inferior Xn. Untuk pembuktiannya, mari kita lihat bersama-sama. Sama seperti pembuktian pada teorema sebelumnya, didefinisikan bahwa AN sama dengan superior XK dengan K lebih dari sama dengan N, dan BN sama dengan inferior XK dengan K lebih dari sama dengan N. Maka untuk ini berlaku BN kurang dari sama dengan XN kurang dari sama dengan AN. Karena limit Bn sama dengan limit superior Xn sama dengan limit inferior Xn sama dengan limit An, maka Xn konvergen berdasarkan teorema kekonvergenan jepit, yaitu limit Xn sama dengan limit superior Xn sama dengan limit inferior Xn. Karena Xn konvergen, maka ia terbatas. Berdasarkan teorema sebelumnya, terdapat barisan bagian XNK dan XMK, sehingga limit XNK sama dengan limit superior XN, dan limit XMK sama dengan limit inferior XN. Karena berlaku limit XNK sama dengan limit XMK, maka dapat disimpulkan bahwa limit superior XN sama dengan limit inferior XN. Untuk selanjutnya yaitu teorema 7.10. Misalkan Xn dan Yn barisan terbatas dengan Xn kurang dari sama dengan Yn untuk setiap n kecil lebih dari sama dengan n besar, dengan n besar adalah bilangan asli tertentu. Maka berlaku limit inferior Xn kurang dari sama dengan limit inferior Yn, dan limit superior Xn kurang dari sama dengan limit superior Yn. Untuk pembuktiannya dapat kita lihat bersama. Seperti pembuktian pada sebelumnya, didefinisikan bahwa AN sama dengan superior XK dengan K lebih dari sama dengan N, dan BN sama dengan superior XK dengan K lebih dari sama dengan N. Jelas terlihat bahwa AN kurang dari sama dengan BN untuk setiap N kecil lebih besar daripada N besar. Dengan sifat limit berlaku, limit AN kurang dari sama dengan limit BN. Maka, limit inferior XN kurang dari sama dengan limit superior XN. Baiklah, langsung saja kita menuju contoh soal. Tentukan limit superior dan limit inferior dari Xn yang terdefinisi sebagai Xn sama dengan min 1 pangkat n per 1 plus 1 per n. Bukti, untuk soal ini kita selesaikan dengan pendekatan ekor barisan, yaitu limit superior Xn sama dengan inferior superior n, kurung kurawal min 1 pangkat k per 1 plus 1 per k, di mana K lebih besar dari sama dengan N. Selanjutnya, inferior superior N, kurung kurawal min 1 pangkat N per 1 plus 1 per N, koma, min 1 pangkat N plus 1 per 1 plus 1 per N plus 1, koma, min 1 pangkat N plus 2 per 1 plus per N plus 2, di mana ini merupakan
pendekatan ekor barisan yang kita gunakan. Maka dapat kita hasilkan sama dengan inferior superior n. Kurung kurawal 1 per 1 plus 1 per 2n, 1 per 1 plus 1 per plus 1 per 2 buka kurung n plus 1, 1 per 1 plus 1 per 2 buka kurung n plus 2. Hasil ini diperoleh mengingat supremum hanya dapat dicapai dengan suku bernilai positif, yakni pada suku-suku genapnya. Karena barisan YN dengan YN sama dengan 1 per 1 plus 1 per 2N merupakan monoton naik dan terbatas, maka berdasarkan teorema kekonvergenan monoton, ia konvergen ke supremumnya, yaitu superior kurung kurawal 1 per 1 plus 1 per 2n, 1 per 1 plus 1 per 2 buka kurung n plus 1, 1 per 1 plus 1 per 2 buka kurung n plus 2 sama dengan limit 1 per 1 plus 1 per 2n sama dengan 1. Karena hasil ini membentuk himpunan tunggal atau singleton, maka limit superior n kurung kurawal 1 dapat menghasilkan 1. Dengan argumen yang sama, maka diperoleh limit inferior sebagai berikut. Limit inferior xn sama dengan superior inferior n kurung kurawal min 1 pangkat k per 1 plus 1 per k, di mana k lebih besar dari sama dengan n. Selanjutnya dapat kita selesaikan. Superior inferior n kurung kurawal min 1 pangkat n per 1 plus 1 per n, min 1 pangkat n plus 1 per 1 plus 1 per n plus 1, min 1 pangkat n plus 2 per 1 plus 1 per. Oke, lanjut lagi. Superior inferior n kurung kurawal min 1 pangkat 2n min 1 per 1 plus 1 per 2n min 1, min 1 pangkat 2 buka kurung n plus 1 tutup kurung min 1 per 1 plus 1 per 2 buka kurung n plus 1 min 1, min 1 pangkat 2 n plus 2 min 1 per 1 plus 1 per 2 buka kurung n plus 2 min 1. Maka dapat kita hasilkan superior inferiornya min 1 per 1 plus 1 per 2n min 1, min 1 per 1 plus 1 per 2n plus 1 min 1, min 1 per 1 plus 1 per 2n plus 2 per 1. Dapat dihasilkan superior n kurung kurawal min 1 yaitu min 1. Hasil ini diperoleh karena infimum hanya dicapai pada suku-suku ganjil. Akhirnya disimpulkan limit inferior x sama dengan. Baiklah, dapat disimpulkan dari materi yang telah dijelaskan. Dalam bahasa matematika, limit menjelaskan nilai fungsi jika didekati dari titik tertentu. Mengapa harus didekati dari titik tertentu?
dan bukan tepat di titik tertentu. Hal ini disebabkan tidak semua fungsi terdefinisi pada semua titik. Faktor terpentingnya adalah memahami konsep dan definisi dari limit superior dan limit inferior itu sendiri, dan juga sifat-sifat dari limit superior dan limit inferior. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.